Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosef, selamat sore, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas David. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari terakhir perdagangan sepertinya jelang libur panjang Lebaran 2023. Tapi hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah dan kembali menembus ke level 6.800-an setelah menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Di tengah beberapa sentimen pasca libur panjang Lebaran, kita dihadapkan dengan pertemuan The Fed dan tampaknya laporan keuangan perbankan big cap masih akan berlanjut untuk kuartal pertama di 2023. Hari ini Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di posisi saat ini. Bagaimana analisis Anda? Sikap dari para investor, apakah ini ada nada keoptimisan atau mungkin ini hanya untuk dari sisi teknikal setelah kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam, para investor mencoba masuk kembali untuk saham-saham yang sudah tertekan cukup dalam? Oke, kalau misalnya yang menggerakkan bursanya sampai sekarang ini, kita bisa ngelihat dari top inflow dari ini indeks movernya aja ya, dan saham-saham yang paling banyak diborong itu mayoritas ini dari perbankan big caps, ada BRI, BBCA. Itu kalau misal kita tarik mundur seminggu terakhir, BRI sendiri itu udah inflow 1,7 T. Itu di momen pembagian dividen, juga biasanya ini saham-saham yang kayaknya mulai ditinggalin, that's why ada sell in May and go away kan. Cuman ini ketika dividennya udah dibagikan, investor asing pun masih memborong. Jadi ini nada optimisnya masih berlanjut. Apalagi kita ngelihat saham-saham seperti BRI, BCA ini mulai bergerak ke level psikologis yang baru. BRI sendiri udah tembus 5.000, sekarang turun sedikit terkoreksi. BCA juga kembali ke atas level 9.000-an. Saya masih optimis, terutama kalau misalnya kita ngelihat sentimen di after Lebaran itu masih akan ada cukup banyak lah rilis laporan keuangan yang akhirnya nanti akan diputuskan apakah akan bagi dividen atau enggak. Kayak gitu. Ini sejauh ini sentimen dari pembagian dividen ini cukup besar pengaruhnya terhadap bursa, terutama untuk yang udah bagi dividen. Saham-sahamnya ditransaksikan jadi frekuensinya lebih besar, volumenya juga lebih besar. Seperti itu kira-kira Mas David. Baik, dengan ada keoptimisan terhadap beberapa perbankan big cap ini, dengan posisi saat ini, kemana arahnya pasca libur panjang Lebaran nanti? Kita ke BBRI terlebih dahulu. Saya cukup tertarik karena di perdagangan sebelumnya ini sudah menembus ke level tertingginya di sepanjang masa. Hari ini posisinya berapa menit jelang penutupan tertekan di 0,40%, 4970. Bagaimana peluang BBRI untuk menyentuh kembali di atas 5.000-an untuk perdagangan pasca libur panjang Lebaran, Pak Yosef? Menurut saya ini masih relatif lebih tinggi ya, terutama kalau misalnya kita ngelihat nih BRI ditarik mundur seminggu terakhir tuh 1,7 T inflow-nya kayak gitu dari investor asing. Jadi sederhananya seperti ini, saya sempat membahas ini juga. Kalau misalnya kita ngelihat porsi saham yang ada di pemerintah itu memang majority di BRI. Tapi saham pemerintah ini kan nggak menggerakkan harga. Saham yang dimiliki pemerintah itu fungsinya untuk menyerap dividen, menyerap sebanyak-banyaknya dividen. Jadi kalau misalnya kita ngelihat yang saham-saham yang bisa dipakai untuk menggerakkan harga itu adalah saham-saham scriptless-nya. Ini mayoritas dikuasai oleh investor asing, mungkin sekitar 70% atau 80%. Angka fixnya saya lupa lah angka fixnya berapa, tapi di 70% sampai 80%. Jadi sejauh ini ada sekitar 12 triliun dividen yang dibagikan ke investor asing. Jadi kalau misalnya duit ini dipakai untuk dimasukkan kembali ke bursa, seharusnya pergerakan saham BBRI ini bisa jauh lebih atraktif. Ini 1,7 T aja naiknya udah lumayan besar, bahkan udah tembus ke level 5.000 lagi. Apalagi kalau misalnya uang hasil dividen ini yang mungkin mungkin ada alokasinya sedikit yang dipakai untuk dimasukkan ke bursa lagi, itu bisa dipakai lagi. Menurut saya level 5.000 itu bukan level yang sulit untuk dicapai oleh saham BBRI. Baik, kita bergeser ke BMRI, Pak Yosef. Boleh langsung ke support dan resistennya, Pak,
dengan hari ini menguat cukup signifikan di 1,46%. Tadi sempat ke 5250. Rilis kinerja tadi juga sudah kita sampaikan di kuartal pertama ini masih tetap positif untuk BMRI. Apakah ini juga cerminan kepada perbankan big cap lainnya? Iya, menurut saya ini cerminan, apalagi kalau untuk yang belum rilis laporan keuangan atau misalnya nanti akan rilis pembagian dividennya kapan, kayak gitu, ini jadi momentum. Kalau untuk BBRI sendiri ini menurut saya supportnya BMRI ya Pak? Ya, BMRI ini supportnya itu ada di level 4.990. Kalau misalnya ngelihat targetnya, walau terlepas ini dari baru aja stock split ya, ini BMRI, ini targetnya di 5.400. Menurut saya itu level yang bisa tercapai. Mungkin sedikit sentimen kalau misalnya dari stock split itu kan biasanya supaya sahamnya lebih mudah atau lebih terjangkau untuk investor-investor retail kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita tarik mundur ke stock split dari BMRI yang terakhir, ternyata ketakutan atau kekhawatiran akan setelah stock split sahamnya akan diturunkan itu tidak terjadi di BMRI. Jadi menurut saya relatif cukup aman, terutama untuk saham dengan market cap sebesar BMRI ini. Baik, dari BMRI kita bergeser ke BBCA. Hari ini tampaknya juga menjadi penopang IHSG. Posisi saat ini menguat 0,83% di 9.100 ini. Jangka pendek dan menengah untuk BBCA, akankah kembali menyentuh ke atas level tertinggi terbarunya ini untuk BBCA? Untuk BBCA level tertinggi, penutupan tertinggi hariannya itu ada di 9.300. Ini sekarang masih di 9.100. Saya nggak berharap ini akan tercapai dalam waktu dekat sih. Saya lebih, kalau misalnya di posisi seperti ini, saya lebih prefer terkoreksi dulu, baru kita bisa buy on weakness supaya kita bisa ikutan. Buat yang udah punya bisa tambah muatan lagi di saham BBCA, itu mungkin akan lebih sehat juga. Terutama kalau misalnya BCA ini udah naik terus dalam beberapa hari terakhir. Jadi kayaknya koreksi singkat itu akan lebih dibutuhkan lah untuk saham ini. Baik, terakhir dari perbankan big cap untuk BBNI, Pak Yosep, hari ini juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Tadi sempat menyentuh level tertingginya di 975. Posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas, 9475 Pak. 9475. Untuk BBNI ini relatif sama dengan perbankan lainnya, saya masih optimis. Cuman kalau misalnya ngelihat apakah setelah libur lebaran kita langsung masuk, menurut saya kita cari momentum untuk buy on weakness aja, karena memang ini bisa dibilang sudah overbought lah saham-saham dari perbankan big caps karena udah naik terus dalam beberapa waktu terakhir. Seperti itu Mas David. Baik Pak Yosep, bagaimana Anda melihat dari sisi skenario nih Pak, di Mei, awal Mei juga ada pertemuan FOMC begitu. Banyak perkiraan pasar menaikkan ini hanya di 25 basis point. Sebelumnya ini persentasenya lebih besar, tidak akan menaikkan begitu Pak Yosep. Apakah ini memberikan dampak signifikan tidak, atau kondisi ini ada perimbangan dengan rilis laporan keuangan di kuartal ketiga di 2023 yang diproyeksikan masih positif sampai sejauh ini? Kalau misalnya ada pengaruhnya atau enggak sama bursa, atau misalnya ada kekhawatiran atau enggak sama bursa, kita bisa lihat aja sebenarnya dari seberapa besar net inflow dari investor asing. Ini FOMC ini kan mungkin ya ini dari luar nih. Yeah. Ini kita cari forecasting dari luar, kira-kira apa yang bisa mempengaruhi ke bursa saham Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngelihat buntut terakhirnya, atau misalnya kita ngelihat ke lapisan terakhirnya sampai yang to the point ke menggerakkan harga, ya kita bisa lihat dari top inflow-nya. Kita bisa melihat dari pergerakan investor asing, apakah mereka ini net buy atau net sell. Sejauh ini saya belum melihat ada kekhawatiran, karena sampai saat ini investor asing masih terus belanja di bursa saham kita. Jadi menurut saya kekhawatiran itu kayaknya nggak akan berdampak banyak lah ke bursa kita melihat kondisinya seperti sekarang. Baik Pak Yosep, sambil menunggu updatean posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua, kita akan coba bergeser ke sektor energi. Hari ini juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Dari batubara tampaknya berbalik arah setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. TMG, Adaro sudah tertekan cukup dalam. UNTR hari ini juga berbalik ke zona hijau ini. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham pertambangan batubara ini pasca libur panjang lebaran ini? Dari sisi dividen tampaknya masih cukup diharapkan, sementara untuk laporan kinerja
kinerja kuartal pertama seiring dengan penurunan harga komoditas tampaknya agak sedikit berpengaruh ini Pak Yosep. Kalau untuk sektor batubara sendiri, ini saya baru riset hari ini. Kalau misalnya kita ngelihat dari saham yang yieldnya tertinggi di tahun 2023 ini, yang paling tinggi itu ITMG. Yeah. Jadi yieldnya itu sebesar 17%. Kisarannya ini di sekitar 17%. Dan menurut saya ini seharusnya bisa jadi gambaran juga untuk saham-saham di sektor energi yang lain atau di sektor batubara yang lain. Karena ini ITMG aja ini besar banget nih. Kayak gitu. Jadi ini kan yang dirilis adalah laporan keuangan 2022 tahun lalu. Di saat penjualannya masih bagus, harga batubaranya juga masih bagus. Jadi menurut saya ini yang akan lebih menggerakkan untuk sektor batubara, terutama untuk saham-saham yang seperti Adaro atau misalnya Indi, PTBA yang belum sampai sejauh ini masih belum menentukan kapan akan membagikan dividennya. Menurut saya ini momentum yang bagus karena akan sederhananya seperti ini, yield yang tinggi itu tentu akan menarik minat banyak investor. Jadi uang akan mengalir banyak ke sana. Jadi momentum-momentum seperti itu perlu dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya memang saham-saham seperti ITMG yang udah bagi dividen, ini kan sahamnya udah terdiskon lumayan besar. Kalau misalnya kita melihat bahwa sepertinya sektor batubara masih cukup bagus di tahun 2024 mendatang, sepertinya dividennya masih akan bagus di tahun depan. Ini bisa jadi entry point yang baik menurut saya karena udah relatif lebih murah. Seperti itu Mas David. Pak Yosep, menarik, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Hari terakhir perdagangan jelang libur panjang Lebaran di 2023, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan tampaknya berhasil mempertahankan posisinya di atas 6.800-an, di mana posisi penutupan di 6.821.807 atau mengalami penguatan di 0,50%. Ya, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.787.582, level tertinggi hari ini di 6.839.759, sementara level terendah di 6.786.703. Dan semoga ini menjadi sinyal baik ketika perdagangan dibuka kembali pasca libur panjang Lebaran 2023. Selanjutnya saya akan coba sampaikan bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya akan coba sampaikan update penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami penguatan di 0,58%. Kemudian juga Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,44% ini. Sementara LQ45 menguat di 0,52%. Sementara untuk rotasi pergerakan sektoral, energi hari ini memimpin penguatan, pemirsa, cukup signifikan di 1,88%. Sektor industri juga menguat di 1,16%. Transportasi dan logistik hari ini tampaknya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, melemah di 0,70%. Properti juga tertekan di 0,62% ini dari sisi pergerakan sektoralnya. Selanjutnya saya akan coba sampaikan juga saham-saham yang mengalami penguatan signifikan. Di penutupan sesi kedua ada MBMA yang tadi masuk juga ke dalam topik pilihan kita hari ini, menguat di 11,32%, BBCA di 1,11%, ASI menguat di 3,21%, BMRI menguat di 0,98%. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan Big Cap, BBRI menguat di 0,80%, MDKA di 3,50%, Antam di 0,94%, dan SMGR juga melemah di 0,41%. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosep Gabetua untuk perdagangan pasca libur panjang Lebaran 2023. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham di pertambangan batubara ini. Yang pertama ITMG, rekomendasinya adalah buy dengan supportnya di 31.500, kemudian resistennya ada di 37.000. Range-nya cukup lebar untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Kemudian juga ada Bayan Resources, lebih ke arah buy on weakness, dengan supportnya di 19.200, resistennya hingga 24.000. Pertambangan batubara lainnya ada Doit,
direkomendasikan buy 280 hingga 380, dan terakhir tampaknya dari Bank Digital, BBYB juga direkomendasikan. Ini cukup menarik, nanti kita juga akan ulas pertimbangan seperti apa direkomendasikan untuk BBYB dengan supportnya di 470, resistennya hingga ke 820. Cukup lebar ini untuk BBYB. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Gabitua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan didominasi oleh saham pertambangan batubara. Kita ke ITMG terlebih dahulu, Pak Yosep. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, ITMG hari ini mencoba untuk rebound. Dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, karena sebelumnya sempat bergerak di level di atas 40 ribuan. Ya, kalau untuk ITMG sendiri, seperti yang tadi sempat di-mention sedikit, jadi kalau misalnya memang kita masih punya, menurut kita kayaknya sektor batubara ini sepertinya masih akan jadi sesuatu nih di setidaknya sampai akhir tahun ini sepertinya masih akan menarik. Menurut saya ini level entry yang cukup baik karena bertepatan juga dengan momen pembagian dividen. Ini yieldnya 17% dari harga 40 ribuan sekarang udah di harga sudah di harga 33 ribu. Ya menurut saya ini level yang sudah sangat murah lah kayak gitu untuk yield yang sebesar ini. Anggaplah mungkin di tahun depan kita dapat setidaknya lebih sedikit. Based on history, ITMG ini memang rutin memberikan dividen dan yieldnya pun cukup besar. Kalau nggak salah rata-ratanya itu hampir 8 atau 9%. Yang tahun lalu itu aja 10%. Jadi menurut saya ini memang konsisten, perusahaan ini konsisten membagikan yield yang cukup besar. Jadi ketika nanti diumumin lagi untuk pembagian dividen lagi, menurut saya itu harganya bisa terapresiasi lagi, harganya bisa naik lagi, dan kita dapat harga yang cukup bagus, momen entry yang cukup bagus di level sekarang ini. Artinya masih ada peluang, terutama di tahun ini, TMG untuk menembus kembali di atas 40 ribuan, Pak Yosep? Menurut saya ini sampai sekarang ITMG itu masih menjadi salah satu saham yang paling banyak diborong investor asing. Jadi sepertinya masih ada peluang untuk harga saham ini, untuk saham ITMG ini bisa kembali naik. Meskipun dalam pertimbangan tadi harga komoditas batubara lebih cenderung tertekan, kinerjanya tidak akan lebih baik dibandingkan dengan 2022, dan juga yield dividennya juga tidak sebesar di tahun buku 2022. Ini kalau misalnya kita ngelihat histori, ketika sebelum momen pembagian dividen itu harga ITMG itu biasanya terapresiasi dulu nih, dinaikin dulu nih kayak gitu. Jadi memanfaatkan momen tersebut menurut saya untuk saham ITMG. Baik, dari ITMG kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, masih dari pertambangan batubara. Ada Bayan Resources ini. Buy on weakness 19.200 hingga 24.000. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan saham ini. Kalau untuk Bayan Resources sebenarnya kalau nggak salah itu udah pernah rilis juga, mereka udah memberitahu juga seberapa besar labanya. Kalau nggak salah 33 triliun, ini tadi saya sempat bahas juga 33 triliun, dan kalau ngelihat dari porsi pemegang saham terbesarnya itu ada Bapak Low Tuk Kwong, itu dapat sekitar 20 triliun. Sampai sekarang beliau juga masih terus memborong saham Bayan lah, Bayan Resources itu masih terus diborong sama beliau. Jadi menurut saya ini opportunity-nya masih terbuka. Akumulasi dari beliau pun masih besar. Buat apa beliau beli di harga pucuk kalau nggak punya gambaran bahwa harga sahamnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi salah satu safety factor dari saya merekomendasikan saham Bayan itu karena hal tersebut, Mas Devi. Baik, sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi di 23 ribuan. 24 ribu ini target sampai kapan, Pak Yosep? Atau pernah sebelumnya di 24 ribu? Kalau ini target ya mungkin after lebaran 2 bulan lah, 2 bulan kira-kira lah Mas David. Kalau misalnya ngelihat akumulasinya sampai sekarang. Baik, dari Bayan Resources kita beralih ke saham pertambangan batubara lainnya. DOIT tampaknya lebih direkomendasikan di bawah nama besar PTBA dan juga Adaro. Pertimbangan merekomendasikan untuk DOIT, Pak, di 316. Mungkin ini lebih ke arah teknikal sekali ini sehingga masuk ke dalam saham pilihan Anda.
Iya, ini bisa dibilang lebih teknikal karena ini harga sahamnya juga relatif murah. Kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun 2022, ini harga saham Doit ini udah relatif murah dan ini kita udah melihat kalau misalnya bahas secara teknikal juga ini udah triple bottom, bisa dibilang double bottomnya udah lewat, nih udah membuat bottom yang ketiga. Jadi menurut saya ini salah satu saham yang lumayan bagus dan akumulasinya juga cukup besar lah. Ini udah berbulan-bulan akumulasinya sebesar ini. Jadi menurut saya ya buat apa mereka ngumpulin kalau misalnya mereka nggak memproyeksikan ada satu hal yang bagus di saham ini. Jadi ini akumulasinya cukup besar, harganya murah. Why not untuk merekomendasikan Doit? Dari sisi teknikal, Pak Yosep, dalam 6 bulan terakhir Doit lebih cenderung mengalami tekanan karena sebelumnya cukup lama bergerak di atas level 410. Dari polanya ini, bagaimana Anda melihat setelah tertekan di bawah 300, kemudian Doit perlahan tapi pasti mencoba untuk bergerak atau bertahan di atas level 300-an sampai sejauh ini? Iya, kalau menurut saya ini nggak lepas dari akumulasi yang dilakukan. Selain Doit juga lagi dalam fase buyback ya. Ini Doit sendiri ini lagi melakukan buyback, itu buybacknya itu dilakukan dengan broker NI kalau nggak salah dan itu juga menjadi top buyer dari saham Doit dalam beberapa waktu terakhir. Jadi menurut saya ini ya itulah karena harganya yang sudah murah, menurut saya ini momentum yang bagus untuk bisa menangkap di saham Doit. Dan kalau nggak salah Doit juga belum merilis kapan mereka akan membagikan dividen ya. Baik. Jadi bisa jadi momentum. Oke, kita beralih ke saham pilihan terakhir sebelum jeda, Pak Yosep, dari Bank Digital ini BBYB tampaknya juga masuk ke dalam list saham pilihan Anda. Saya cukup penasaran ini analisisnya sehingga masuk ke dalam saham pilihan Anda untuk BBYB. Jadi untuk BBYB sendiri ini sebenarnya satu saham yang bisa dibilang menjadi perwakilan dari Akulaku di Indonesia. Akulaku sendiri kalau saya tidak salah itu salah satunya satu perusahaan yang didanai oleh Jack Ma. Jadi konglomerat asal Tiongkok itu bisa dibilang ini ya salah satu perwakilan investasinya beliau lah di Indonesia BBYB. Dan kalau misalnya ngelihat BBYB sendiri, Akulaku itu udah memborong saham ini cukup banyak dari pertengahan bulan Maret sampai sekarang. Jadi itu ada akumulasi yang cukup besar dari Akulaku di BBYB ini dan harganya pun beberapa waktu terakhir ini udah sempat naik dan sekarang lagi melandai lagi. Dan di fase landai itu akumulasinya pun tetap besar. Jadi mungkin bisa jadi satu investasi yang menarik lah di BBYB. Dengan support tadi 470 hingga 820, range-nya cukup lebar dan juga direkomendasikan by ITMG, Bayan Resources, Doit dan juga BBYB. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba olah satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, waktu kita terbatas, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham BABP ini, Pak Yosep, support dan resistennya Pak untuk BABP. Kalau untuk BABP ini sahamnya masih terus turun. Kalau misalnya untuk merekomendasikan beli, menurut saya ini agak mengkhawatirkan, agak resikonya terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya memang mau ibaratnya mencoba spekulatif lah dengan saham ini, support yang bisa diperhatikan ya ini masih terlalu 75 lah. Ya. Di 75 itu support yang bisa diperhatikan dan di level 90 mungkin itu bisa jadi target price-nya dan yang penting risk reward ratio-nya lah. Kalau misalnya nggak perlu terlalu investasi di sini, ini modal kecil aja kalau misalnya mau spekulatif di saham ini. Baik, penutupan sesi kedua hari ini BABP ditutup menguat 1,27% di level 80. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Siehotang dari Medan menanyakan UNTR Pak Yosep di 30.750 ambil posisi. 30.750 ya? Ya, sampai dengan tanggal cum date dividennya Pak. Ini bagaimana arah pergerakannya ini? Menurut saya sampai tanggal cum date-nya itu masih akan menarik kalau misalnya memang melihat bahwa dividennya yield dari dividennya itu satu nilai yang
ya bisa dibilang cukup menarik. Misal mau ambil dividennya ya di hold aja. Cuman kalau misalnya yieldnya ini cukup besar, bisa jadi akan ada trap setelah itu. Jadi bisa diperhatikan lah. Tapi kalau misalnya di 30 ribuan, menurut saya hold aja saham ini sampai setidaknya sampai tanggal cum date-nya. Oke, dari Bapak Sihotang di Medan, saya akan coba sapa Bapak Henry Kellen dari Manado. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham PGEO, Pak. Geothermal ini sudah ambil posisi di 766, Pak Yosep? 766, ini momentumnya juga lagi bagus. Ini dalam beberapa waktu terakhir nih juga saham PGEO lagi rebound. Mungkin kalau menurut saya sih di hold aja. Kalau misalnya mau tambah muatan nantilah, kalau misalnya udah terkoreksi di balik lagi ke 700 lagi itu bisa lah tambah muatan lagi. Kayak gitu. Kalau di 766 menurut saya hold aja sampai sampai average-nya balik lah. Baik. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Anggiat dari Bekasi, Jawa Barat menanyakan saham LTLS, Pak. Mohon analisisnya. Sudah ambil posisi di 1.300 ini untuk jangka pendek atau menengah? Lautan jangka luas. Pendek. Oke, kalau 1.300 ya. Ini pertama LTLS ini lagi ada di supportnya juga. Cuman memang nggak ada pola akumulasi, saya juga nggak berani. Dan ini volumenya juga kecil banget LTLS. Kalaupun misalnya mau ambil saham ini, kayaknya ini bukan saham untuk diinvestasikan dan kita masukin modal dalam jumlah besar karena memang volume transaksinya kecil. Jadi kalau mau masuk satu level support yang perlu diperhatikan ya di 1270 dan target di 1.400 lah. Di 1.400 itu target terdekat. Baik, selanjutnya menanyakan saham retail ini, Pak. Aces sudah ambil posisi di 475. Tidak menyebutkan nama dan lokasi juga ini. Penutupan hari ini di 440. Arah support dan resistennya pasca libur panjang lebaran. Aces sampai sekarang ini masih terdistribusi. Walaupun ini mungkin dibilang musimnya untuk sektor retail, untuk sektor consumer nih musimnya, cuman ini 440. Harga sahamnya juga masih terus didistribusi. Ya kalau level support yang bisa diperhatikan di level 400 itu level support terdekatnya, dan targetnya yang bisa diperhatikan itu di 520. Itu target yang terdekat lah untuk Aces. Baik, dari Aces kita beralih ke infrastruktur telekomunikasi. Ada yang menanyakan Telkom, Pak Yosep. Lagi-lagi juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini mengalami koreksi, apakah masih koreksi yang wajar? Apakah Telkom akan balik lagi di atas level 4.300-an ini? Menurut saya masih bisa. Ini akumulasi dari investor asingnya masih bagus. Masih terus inflow sampai sekarang. Dan ya, inflow-nya juga nggak main-main. Ini salah satu saham yang paling banyak diborong sama investor asing. Jadi ini menurut saya masih possible lah untuk menembus level 4.300. Targetnya kalau saya pribadi sih 4.400 mungkin bisa tercapai. Oke, untuk Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita, Pak Yosep, di IDX Session Closing. Untuk kali ini waktu kita cukup terbatas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Mas David. Baik, ada Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.